playoff. Dan bahkan match point kali ini dipegang RRQ dan semuanya kita akan menuju ke dalam drafting phase. Wow, ini bakal menjadi match penentuan juga, bukan sebagai match point doang, tapi tiket playoff. Untuk dua tim bisa jadi nih keluar di match kita sekarang. Semuanya berawal dari match pertama tadi. EVOS Glory yang menang lawan Rebellion malah menutup kemungkinan besar dari Rebellion untuk digeser di sana. Ya, terlihat dengan jelas, tapi kita bakal fokus dulu ke dalam draftnya. First pick Moskov B. First pick Moskov menuju ke arah dari Nino. Tapi melepaskan Cloud, apakah ini akan menjadi worth it? Skylar dengan Cloud walaupun sudah tidak 100% lagi di MPL. Tapi apakah hero power tetap menjadi jawaban dari RRQ? Oke, kalau memang seandainya ini worth it, ini bisa jadi jawaban juga yang dimana tiket playoff ternyata masih kita pegang lagi, masih belum diberikan kepada tim lain. Gak boleh buru-buru, kita tahan dulu nih tiket playoffnya nih. Sampai benar-benar ada tim yang menyentuh 2 poin match. Oke, tapi jawaban yang cukup bagus bahkan. Fredrin dan Valentina. Ini close combat team fight dan durability yang tinggi banget, Be. Apalagi objektifnya bakal kuat. Dan targetingnya juga lebih oke. Karena kalau kita melihat dari Barats dan Vexana, zoning out sajalah yang menjadi jawaban. Dan Cloud, hero penyelamat dari RRQ muncul kali ini di tangan Skylar. Pick yang ketiga. Ini cukup safety sih sebenarnya. Cloud from Skylar. Wow. Tapi jujurnya kayak ini diarahin sih memang. Karena dia kalau memang tadi mau deny pick Cloud-nya ya dia tinggal ambil gitu kan. Pilihannya ke Moskov berarti memang dia tahu Cloud ini akan diambil sama Skylar. Tapi mungkin kalau misalnya dia langsung ke arah Cloud, fokusnya Moskovnya masih menjadi pilihan utama. Dan concernnya ini mau lepasnya apa? Dan mungkin wise choice-nya ke arah Cloud yang diambilkan. Dan ini ada komen dari Iran. Bedanya kompetisi di Indonesia dan Filipina adalah apa, Lim? Ada yang kedua sama-sama disiplin tapi tim Indonesia tidak takut berbuat salah. Itu dia. Berarti berani mencoba. Berani bikin move. Contohnya tadi pertandingan Rebellion. Itu dia. Salah satunya. Kenapa di Indonesia berani berbuat salah? Kenapa tuh? Karena berani kotor itu baik. Benar. Lebih ke, ya kan ada yang namanya evaluasi sih, Pak. Iya. Dan eval itu dibutuhkan juga. Harus. Agar nantinya kita tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Oke. Dan untuk ban-nya masuk ke arah Ruby. Ada pantun tuh. Cakep, Lim. Panjang bener gue lihat-lihat nih. Papan lama terpecah belah. Ayo, Lim. Anak menangis meminta bola, jangan menyerah, jangan kalah, semangat. Kita terus menyala FIFA RRQ. Wah. Ini pendukungnya RRQ ya. Iya. Halo, Dede. Wah, Dede pendukung siapa tuh Dede? Waduh, BA sejak dini. Hah? Iya makanya. Waduh. Halo kakak. Iya. Oke. Link ban. Link ban. Nutup fast ban yang kedua juga. Sementara untuk Alter Ego, Grok udah gak ada. Ban yang terakhir, masih ke Romer kah? Kalau ke Romer menurutku sisa Tigreal sih yang paling possible dibawakan di sini. Yuzong gak Yuzong? Yuzong? Aku lebih suka lapu-lapu kalau berhadapan dengan Moskov. Agar bisa dibadanin juga sama Don. Dan Don bisa bikin Blade Armor di item keduanya, jadi dia bakal lebih sustain ketika berhadapan dengan Nino. Oke, kita akan lihat nanti pilihannya jatuh ke arah siapa. Karena kalau memang mau ban Romer ya Tigreal gue cukup setuju. Cuman kalau enggak ya Yuzong, Franco. Oke. Apakah akan ada Tigreal dari Finn? Wih, Asik sih Tigreal. Iya kan, heavy CC. Iya. Dan ingat, Gak ada pemegang asis terbanyak the all time in M series. 645 asis dari Finn. Gue kalau ngomongin Finn ya, bukan masalah asisnya gue. Ini orang ajaib last hit Lord mulu loh. Iya. Bingung gue. Pakai Last hero hit Lord. apapun, Lord dia last hit mulu masalahnya. Dengan cara apapun. Iya, Rafaela lah, Matilda lah, maksudnya kayak dapat mulu ini orang. Chip. Iya. Ini banyak banget cara agar tetap bisa dalam track yang positif. Tapi Minotaur RRQ memilih Minotaur dibandingkan dengan nanti Rasi yang mengambil Minotaurnya dan akan menyulitkan Cloud dari Skylar. Oke, deny pick juga bisa dibilang ya. Sementara untuk Alter Ego 2 pick secara langsung. Ini akan membuktikan juga Baratsnya akan ditaruh kemana. Barats jungle, Kaja dan Yuzong. Tapi dia butuh bermain barengan loh. Karena Kaja itu butuh following up. Kalau Kajanya berjalan sendiri aja, ini akan cukup useless. Dan ini membuat lapu-lapu pick makin lebih possible.
Moskov akan terhalau oleh sosok dari lapu-lapu atau ketika Don ingin hero yang lebih tebal lagi, ini saatnya dia memunculkan Glue. Glue Teris? Glue, tapi harus Athena Shield first item. Glue Karena udah ada Vexana di sana. Glue Athena Shield dan zoning ke arah barat sih akan enak banget. Itu dia. Glue ya, pokoknya kalau kata Profesor KB, Glue ini kunci. Lawan-lawan barat kayak gini bisa, enak kalau kata Profesor KB. Oke. Mainkan suami. Waduh. Lah, Orangnya di sebelah. orang suaminya lagi main drum band tuh. Oh, Tamus lagi. Iya. Early yang lebih pasti yang ingin didapatkan oleh RRQ Hoshi. Fleksibilitas hero dan juga bagaimana cara jalannya bakal coba dibuat di game yang kedua. Wow, satu langkah lagi. Sang Raja, mampukah mereka mengamankan satu slot lagi di babak playoff atau alter ego yang membuat semua skenario mereka kembali terulang lagi, kembali dirubah lagi dan menunggu esok hari. 1 poin penentu. Kalau kita ditarik ke game yang ketiga, akan ada cerita yang berbeda pula. Tapi jika RRQ menang di sini, semua tiket menuju ke playoff akan sold out dengan cepat karena dua tim sudah ketemu. Apakah harapan untuk alter ego masih berlanjut ataukah seluruh tiket playoff sudah diamankan? Ebel Arena, baru tepuk tangan aja! Let's go to the lane of down. Kesalahan kecil yang tidak boleh terjadi lagi. Alter ego mereka harus memfokuskan gerakan mereka bahkan dari awal. Satu hal B yang sebenarnya agak sedikit membingungkan bagi gua. Kalau memang Kaja ini tidak ada follow up, apakah memang dipakai sebagai counter Skylar only? Iya, kayaknya sih itu jawabannya Lim. Tapi aku lebih berpikir kalau Valentina picknya ini malah bisa menjadi pedang bermata dua. Karena Divine Judgment yang bisa diambil oleh Clay malah menambah power tambahan lagi untuk lock satu hero menuju ke alter ego. Sementara Purify hanya ada di Nino. Jadi Minion Fury dari Vin memang bisa dihindarkan. Tapi tidak dengan Divine Judgment kopian dari IMU Clay yang tentunya akan menjadi jawaban dengan adanya Emblem Magic. Dan juga adanya satu buah Wilderness Blessing, rotasi yang lebih cepat ingin dia jalankan. Oh, untung Kret yang dapat. Dan ini enak banget sih. Make sure nanti mid lanernya bakal level 4 ketika dia pindah ke XP lane. Oke, tapi kali ini rotasi cepat dari dua mid laner untuk mendapatkan space. Dan untuk berjalan menuju ke XP lane agar lebih pasti juga mendapatkan level yang keempat. Tapi Nino, ini dia freeze lane yang ingin dijalankan. Dibantu lagi oleh Vin. Tapi kali ini harusnya Nino lebih berhati-hati sih. Karena rotasi yang bisa dijalankan gak cuma dari Vin, tapi bisa dari Irat juga. Sama-sama basic common sih sebenarnya. Dia akan recover lagi dari segi HP-nya. Harusnya masih aman. Tapi ya untuk rotasi mid, ya keduanya sama-sama clear cepat. Tapi kalau ngomongin sendiri ya solo sama mid laner, Vexana mungkin lebih unggul. Oke, tapi nampaknya di sana, stingnya cukup tepat ya dari Irat tadi. Kita lihat. Dan bahkan membuat para pasukan dari tim RRQ kali ini di arah EXP lane ya, nggak seperti tadi, nggak langsung dihajar abis Prof, tapi masih hanya di zoning aja. Tapi harusnya Tas harus hati-hati nih, karena stack dia mulai menurun, lihat Baratsnya. Udah mulai kecil. Kempes pelan-pelan dan harus mencari 10 stack lagi. Tapi Irat, dia malah sudah mulai mengkoleksi 2 bar untuk bisa mengaktifkan Apprentice Wrath. Oke, stack kali ini Irat sudah berhasil mendapatkan 3 stack, ini cukup berbahaya. Bahkan di depan sana langsung ada hantam pada Topol dari Survive. Bahkan coba mundur ke arah belakang. Dan bahkan Tom coba melakukan Sonic Out. The power of retribution kali ini tidak bisa didapatkan karena Sonic Out terjadi first blood from Survive. Dan Fury berhasil mendapatkan triple man stun. Tapi nampaknya itu tidak terlalu berarti. Karena itu membuat perpasukan dari tim RRQ tetap harus tumbang 2. Oh, top lane. Kayaknya ada lagi 1v1. Oke, one by one situation. Skylar di sana bersama dengan sosok seorang Nino. Dan bahkan gagal untuk mendapatkan Nino. Razi is coming. Ring of Order gagal untuk membuat seorang Skylar. Tapi lihat, Cryde standby on position and Skylar still survive. Masih aman. Tapi keuntungan berganda didapatkan oleh alter ego Turtle. First blood bahkan dan 2 point kill in total. Langsung 1.800 gold loh. Ini keuntungan yang berlipat ganda dari alter ego. Mereka mencoba untuk bermain galak dari early game. Mereka menekan kedua pemain Irat dan Clay yang kali ini harus di shutdown habis-habisan. Walaupun tadi Clay udah sempat dapetin Divine Judgment yang oke. Tapi ternyata Lim, targetnya nih masih belum ketemu untuk sekarang. Mungkin di awal damage-nya juga masih kurang kali ya. Dan sekarang kalau ngomongin target, ada baiknya Clay itu target ke arah Pai ketika dia landing.
ketika Pai landing, Irat nggak bakal bisa di zoning out. Mungkin itu Tapi adalah jawabannya. Krite sekarang udah ketemu jawabannya dengan satu Necklace of Durance. First item, agar nanti Vin heal up dari motivation roar-nya nggak bakal bener-bener deres ke teman-teman dari RRQ. Bahkan dari Irat juga bakal berdampak nih. Gak terlalu balik darahnya itu gak bakal terlalu banyak. Dan ya top lane, pressure yang cukup kuat. Ini kelihatan banget, tapi masih aman lah ya. Selama minionnya masih bisa di-clear, masih aman. Masih aman. Necklace of Durance first item, belum ada follow up juga. Dan kalau kita melihat dari Pai, dia akan menuju ke Hunter Strike. Aku setuju kalau seandainya di Divine Judgment-nya ini harus ke target Pai. Karena Pai punya damage. Dan dengan Dragon Tail, bukan hal yang mustahil. Clay dan Skylar akan hilang seketika. Ya, mungkin dibonyokin dulu kali ya sebelum turtle-nya muncul. Pokoknya damage aja udah berarti banget. Karena kalau darahnya juga low, nanti bisa langsung di shutdown ketika memang Black Dragon form. Tapi jujur memang power dari Barat ini damage di awalnya sakit banget sih memang. Betul banget. Sakit banget dan bahkan lihat di sini juga kondisinya. Dino masih bisa following up team fight dengan 5 versus 4. Sedangkan Skylar nggak bisa. Iya. Masalahnya Skylar butuh 2 item dulu gak sih? Untuk bisa memberikan damage deal yang lebih pasti. Dan sekarang Hunter Strike dari Pai harusnya bakal menuju ke Black Dragon Form. Oke, langsung ada belakang front ke arah belakang Nathan akan terbakar Retribution from Task Free di sebelah sana. Sedangkan Irat kali ini belum ada Press Forward, berhasil mendapatkan satu. Ternyata nampaknya tidak. Moskov is coming. Spear of Destruction-nya telah mengenai ke arah para pasukan dari tim RRQ. 2 Turtle telah diamankan dan RRQ dalam kondisi under 3000. Wow, ini seperti yang terjadi untuk Alter Ego di game pertama. Turtle bonus objektif, bahkan buff-nya pun diamankan. Sweet revenge, early pressure, dan bahkan dominasi di awal game yang tidak berhenti. Snowballing, bahkan 4-man move dari Alter Ego. Thanks to Pai dengan adanya Black Dragon Form membubarkan RRQ ketika lagi berkumpul. Selalu serpai, the power of zoning out-nya tidak bisa dipungkiri menjadi zoning out yang paling terseram. Dan mungkin Don harus sudah mulai dalam hal tersebut. Lihat orange buff-nya, ini sama persis yang terjadi. Iya. Sama Alter Ego di game pertama dan lihat mereka nggak mundur. Tapi bedanya covernya lebih banyak gak sih? Sekarang lihat RRQ dengan 4-man move. Mereka juga ingin menghandle Nino. Oke, tapi nampaknya di arah top lane mau nggak mau Blazing Duet untuk clear minion dengan sangat cepat membuat perpasukan dari tim RRQ tidak kehilangan top turret. Dan di sana Tas berhasil memakan sosok seorang Finn. Masih dapat bertahan. Damage dari seorang Vexana. Tidak ada kenapa, tidak ada press one. Gagal untuk mendapatkan Tas. Defense kembali terjadi. Bagi damage tampaknya Ring of Honor membuat sosok Irat hilang. Mundur ke arah belakang. Skylar tertancap di dalam sosok tembok dan hilang. Double kill from berhasil Skylar. Hilang. Nino membalikkan kembali keadaan dengan Moskov yang dia miliki. One-sided dibalas one-sided 7-0. Oh my god, bahkan 4 member dari RRQ yang harus tumbang bersama dengan turret mereka. Terbuka lagi untuk midnya, Don yang sedikit terlambat harus langsung nge-backup dari arah mid lane. Dan masalah utamanya adalah Tas tidak tumbang. Perbedaan 3 level possible terjadi. Turtle muncul, 5.000 gold difference. Dan ini makin lebih buruk kalau seandainya Alter Ego perfect Turtle. Sweet revenge Slim seperti di game yang pertama. Ini pasti perfect turtle sih harusnya. Ini harusnya perfect turtle. Kalau masih berada di kontes, aku nggak yakin ini bakal jadi hal yang positif dari RRQ. Karena keuntungan gold yang berlimpah membuat Alter Ego makin lebih confident untuk menabrak tim fight-nya. Fix perfect turtle. Udah nggak mungkin ada harapan untuk mereka melakukan kontes dengan turtle sampai saat ini. Lihat Tas terlalu kuat. Tas bahkan tidak bisa tersentuh sama sekali. Oke, ini reset lagi. Mereka akan menunggu, mungkin memanfaatkan momentum defensif terlebih dahulu. Late game yang diharapkan untuk RRQ juga. Dan Vexana ini menjadi most pick hero ternyata untuk Raid. Oke, tapi Irat masih terlalu depan untuk bakal coba di pick off. Mundur ke arah belakang. Coachel Gaming udah dikeluarkan. Perpasukan dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit defensif di mid lane. Spear of Destruction-nya nampaknya menancap ke arah Skylar. Mencoba one man situation dan Skylar harus tumbang. Instant pick off terjadi di arah top lane. Skylar gak ada jawaban untuk bisa kabur dengan adanya 2 player dari tim Alter Ego. Wow, jujur ini Cloud dari Skylar yang paling susah farming sih menurut gua. Iya, dari iya. semua gamenya Skylar. Oke, Rasi aja masih bertahan dengan adanya posisi di sana. Nino terjepit begitu saja. Sandwich gaming pun terjadi. Dan hantaman pada tumbul. Serpai menabrak ke arah belakang. Berhasil mendapatkan 2 point kill. Dan Alter Ego mengejar meja Marangkeo. Oh no, lagi-lagi 10-0. Masuk di menit ke-8, one-sided game kah? Karena sekarang dominasi yang dilakukan El Family yang tidak berhenti sama sekali. Total domination, total comeback
dari Alter Ego di game yang kedua. Reset 9.000. yang begitu cepat. 9.000 gold di menit yang ke-8. Bahkan Lebih itu cepat. lebih dari 1.000 gold per menit. Lebih cepat daripada RRQ di game yang pertama. Dan ini benar-benar Alter Ego yang kita kenal dengan kemampuan early game-nya. Pressure tanpa henti hingga akhirnya Tas unggul by level. Dan bahkan sekarang makin sulit untuk menumbangkan Tas karena dia punya Guardian Helmet. Oke, Tas akan cukup sulit dan lihat dia menahan minion, stacking yang dia butuhkan kali ini dia jaga dengan sangat baik kali ini. Dan karena dia winning condition, lihat next itemnya dari Tas kalau nanti ditunjukkan ya. Itu akan menuju ke Winter Truncheon. Dia menghindari blunder yang sangat-sangat besar dengan efek dari freeze. Iya, dia bisa menghindari dari minion Fury, bisa nahan Blazing Duet. Banyak banget yang bisa ditahan juga kalau memang dia jadi ke arah Winter ya. Kalau memang jadi, dan untuk RRQ sendiri, space dari laning jauhnya pun dijaga mati-matian Alter Ego. Mereka gak mau kasih secara free dan lihat. Lord yang sudah di start down sudah jadi vision, tapi coba di kontes. Bakal coba di kontes begitu saja, hantaman benda tumpul ke arah belakang, dicari di mana Irat berada. Lihat, dua pasukan dari tim Alter Ego fokus ke arah Irat. Tapi nampaknya tidak ada jawaban atas Irat. Dan Lord didapatkan oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Kalau seandainya RRQ menabrak di momen perbedaan gold 10.000, wipeout bisa tercipta. Makanya ini adalah keputusan yang paling bijak menurutku untuk mundur dan tunggu Alter Ego dengan pushnya. Winning condition dari RRQ berharap Alter Ego melakukan blunder yang besar. Oke, tapi lihat dengan semua damage yang diberikan bertiga seorang Tas masih belum bisa mendapatkan seorang Tas. Tampaknya pressure-nya berhasil mendapatkan satu point kill. Lihat Tas hilang dan bahkan menjadi point kill terbanyak untuk Nino. Mundur ke arah belakang Irat, cuma bisa membaikkan dengan adanya Town. Para pasukan dari tim RRQ mereka kehilangan tombak dan triple kill. Didapatkan Nino. Looking for Maniac tapi masih terlalu jauh. One sided di 11.000 gold, 12.000. Ini bencana menuju ke arah game yang ketiga. Nino fokus Midnya begitu masuk. saja. Gak ada lagi harapan untuk RRQ. Game 3 Israel. Alter Ego menolak untuk tumbang. Hampir 11 menit saja waktu yang dibutuhkan El Familia menahan langkah dari sang raja untuk secure ke babak playoff. Terlalu mahal tiket menuju ke babak playoff dan terlalu banyak untuk tim yang memperebutkannya. Tidak ada kata tiket gratis untuk menuju ke playoff MPL Indonesia Season 13. Here we go, game 3 is real. Ini dia MPL Indonesia Season 13. Gak ada yang aman. Game 1 one-sided, game 2 one-sided, dan game 3 kita bakal lihat akan menjadi apa. Penentuan siapa yang tidak lolos ke babak playoff akan segera kita lihat, namun 11 menit pun belum sampai tadi. Waktu game time yang cepat sekali, one-sided game bahkan kalau nggak salah tadi nggak ada kill sama sekali untuk RRQ. 1 point kill saja ke arah Tas terakhir. MPL, M-nya Moskov. Moskov game di 2 game yang sudah kita jalankan. Game pertama one-sided untuk RRQ, game kedua one-sided untuk Alter Ego. Dan kali ini game ketiga akan menjadi kunci. RRQ yang tadinya sudah cukup lega dengan kemenangan di game yang pertama, sekarang harus deg-degan. Kecekek lagi Profesor. Karena kalau Alter Ego reverse sweep, comeback di game yang ketiga, RRQ tidak memiliki kesempatan lagi untuk melaju ke babak selanjutnya. Sejarah akan terukir untuk pertama kalinya RRQ tidak lolos ke babak playoff. Dan Alter Ego sama halnya, 1 kemenangan terlalu mahal, 1 kekalahan terlalu berbahaya. Welcome to Road to Playoff MPL Indonesia Season 13. Lagi-lagi gernya masih belum selesai. Dan Oke. ingat, kita punya sedikit data di mana menuju ke arah game ketiga, mostly RRQ berada di kondisi yang tidak baik-baik saja. Kalau udah ada game ketiga, Iya. Iya. RRQ Beberapa kali gitu ya. beberapa kali terkena reverse sweep, Nah, Profesor. itu dia. Ini yang harus diwaspadai. Dan sekalinya RRQ menangnya 2-0. Menangnya 2-0. Itu benar-benar jadi keuntungan. Apakah mereka bisa menghilangkan referensi mereka di season kali ini? Karena player of the game akan jatuh ke tangan dari Nino. 6-0-6 tadi, 5-0-5, sekarang nambah 1 KDA-nya. Nino tanpa ada perdebatan, Nino become the MVP player of the game untuk game yang kedua. Luar biasa panas. Ini memang malam minggu yang mencekam. Please, aku di sini aja udah ngerasain intensitasnya. Gimana deg-degannya.
Apalagi yang di panggung, Lim. Itu dia. Itu mereka Masalahnya udah... dari match Wah, pertama, Be. itu Dari dia. match pertama ini. Match pertama tuh udah gara-gara EVOS Glory membantu RRQ secara nggak langsung. Tapi di game kedua, lihat apa yang terjadi, Lim. One-sided game. Game yang bener-bener gak dikasih celah sama sekali. Dan bahkan pertukaran poinnya ini lebih kejam gak sih dibilangnya? Iya kan, masalahnya sama persis loh, Be. Yang gue bilang tadi. Turtle kedua, abis turtle buff-nya ditabrak dari purple-nya, bedanya cuma di orange tadi. Di orange-nya ternyata di backup. Dan bahkan ketika tasnya dimakan, tukernya 3. Triple kill dari Nino. Teman-teman bisa melihat bagaimana pressure yang diberikan. Bahkan tim fight 4 lawan 4 tidak menjadi jawaban juga. Dari RRQ Hoshi, mereka malah kehilangan dari segi bagaimana cara mereka untuk bertahan. Dan Skylar terkena outplay gara-gara satu tombak yang betul-betul sangat mengganggu dari Nino. Golden Staff-nya ini benar-benar membuka potensi untuk dia menang 1v1 lawan Cloud. Dan entah kenapa ya, ini yang gue bilang tadi. Biasanya gue ngeliat Skylar di kondisi kalah apapun, Be. Dia dapetin space farmingnya. Dia bisa kejar gold dari lawannya, tapi tadi benar-benar gak bisa. Dan ini momen di mana Nino mengejar Irad sampai ke dalam base. Saking over domination-nya, saking overwhelming alter ego. Dan bahkan ketika Vayne muncul, base-nya belum sempat untuk diselamatkan. 10 menit 42 detik. Itu waktunya cepet banget sih. Dan alter ego hobi banget untuk bermain seperti ini, Lim. 10 menit, alter ego selalu menang di bawah 12 menit bahkan. Kalau possible 9 menit, mereka akan selesaikan dengan 9 menit. Seperti di season yang 11. Dan itu menang lawan Onyx loh. Makanya. Onyx dibikin di bawah 10 menit sama alter ego. Onyx ya? Onyx di season ke-11. Kejutan yang selalu ada ya di setiap seasonnya untuk MPL juga. Sebenarnya kalau dari segi item, standar item untuk Moskov 3 attack speed dan Malefic Roar. Mungkin kalau kasusnya dia lumayan bahaya, Maleficnya ini bisa dijadiin item terakhir. Dan Wind of Nature yang muncul. Wind of Nature yang muncul untuk menghindari Blazing Duet. Possible gameplay comeback juga bisa tercipta pasca Blazing Duet. Tapi untungnya tidak ada hal tersebut terjadi. Dan perbedaan gold 14.000. Aku mau ngomongin soal pressure game dulu deh. Turtle pertama dan turtle yang kedua ketika ada tangan dari alter ego. Dan turtle yang ketiga masih ingin dicoba sama RRQ. Aku rasa kayak mereka harus ngelakuin trade mirror sih, Lin. Tapi tadi nggak ketemu trade-nya. Bottom lane nggak bisa kedorong. Pai-nya juga hadir untuk melakukan zoning out. Dan Moskov yang nggak ketemu jawabannya. Karena Clay dari tadi tidak menemukan celah untuk mendapatkan Divine Judgment menuju ke arah Nino. Yes, bahkan gimana dia mau menemukan celah ke arah Nino. Sekarang dari bentuk dia bertahan aja udah sulit. Apalagi dia mau diving ke depan sana. Terlalu banyak filler. Mungkin gini sih, gue ngeliatin dari RRQ dia coba dapetin. Karena yang tadi KB bilang bawahnya udah gak bisa. At least dia pengen dapetin 1 poin kill gitu loh. Iya, trade dengan minimal 1 hero, kalau nggak 1 turret, apapun. Kan? Yang penting biar Iratnya bisa keep up gak sih dengan level. Jadi adu retribution itu bisa tercipta. Tapi rich guy, the carry, udah pasti. Gak perlu ditanyakan lagi teman-teman. Nino. Ini benar-benar menjadi sosok gold laner yang mendapatkan pundi-pundi point kill dan keuntungan yang berlimpah. Tapi 15 banding 1. RRQ bukan pertama kalinya dalam keadaan seperti 15-1 ini, Lim. Mereka sering banget merasakan ini dan reset. Kemarin lebih sadis. Ini adalah satu tombol yang harus mereka tekan sekarang juga. Kedua belah tim. Masalahnya, Be, yang tadi Oji sempat bilang juga, RRQ setiap masuk ke game ketiga, terkadang dia telat reset. Dia terkadang masih kebawa dengan vibes yang ada di game kedua atau game sebelumnya. Betul. Itu yang harus jadi PR mereka. Karena game kebawa tiga ya, mereka kebawa. tidak pernah berada dalam kondisi yang baik-baik aja. Cukup jarang. Nah tapi itu masalahnya harus di-solve. Karena kalau nggak di-solve sekarang juga, itu yang akan menjadi malapetaka. Iya. Dan bahkan kita tentu akan melihat game ketiga. That's why aku melihat voting seluruh caster mostly 2-1.